Masuk ke sini sahabat kuliner. Masuk. Nah, seperti ini hasilnya. Ngesil dengan baik dan kuat, perekat. Hai sahabat kuliner, di kesempatan ini kita mau sharing lagi nih. Sharing-sharing review, kasih rekomendasi mesin-mesin pengolah makanan pengemasan yang paling sering dipakai UMKM. Jadi depan saya ini kanan kiri ini adalah mesin namanya Continuous Bench Sealer. Fungsinya sealer. Jadi sealer itu kan jenis banyak. Ada yang vakum seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi dia nge-seal sambil nyedot. Ada yang namanya bench sealer with gas, dia pakai angin. Ada yang nitrogen biasa. Kita juga pernah bahas sebelumnya bench sealer juga. Sebenarnya juga tahu selain tipe dan mereknya beda, variannya juga ada yang macam-macam. Ada yang kayak gini table, ini horizontal namanya. Ada yang vertikal berdiri. Terus ada yang dia ada standing, ada kakinya. Jadi dia ada kakinya gitu. Itu beda harganya juga. Selain itu beda di bahan. Nah, yang body di sebelah saya ini bodinya cat. Ini cat. Kalau di Krog ini cat. Ini bodinya dicat di varnish, makanya warnanya mengkilat. Tapi paling umum juga yang paling sering di pasaran itu adanya body stainless seperti ini. Jadi full semua stainless. Stainless pun banyak jenisnya. Terus baru kita masuk nih. Ini 800, 900. Ini bedanya apa? Yang pasti ini lebih besar, ini lebih kecil. Kita akan coba buka. Jadi cara bukanya itu pakai obeng atau pakai kunci L. Setelah dibuka ini kan sahabat lihat nih, ukurannya sama ya. Jadi secara model fisik ini untuk tipe FR8900 ini sama, cuma yang membedakan adalah di display. Nah, display ini kalau yang 800 versi murahnya ini dia minimalis banget, sedangkan kalau yang versi mahal itu lengkap, dia sudah ada emergency control. Emergency ini fungsinya buat apa? Sebenarnya kalau sahabat kuliner pakai terus tiba-tiba tangan masuk atau produk-produk yang nggak mau di seal itu ke seal, bisa dimatiin otomatis. Saya tes ya. Nah, dia mati. Jadi kalau menyalain tinggal putar. Dia ada namanya NCB. Jadi di sebelah sini sebelum sahabat kuliner nyalain ada NCB. Kalau NCB-nya mati, ini nggak nyala. Fungsinya ini untuk memutuskan tegangan tiba-tiba. Kalau konslet atau misalnya ada terjadi kebakar atau dinamo panas, dia akan turun dulu, nggak merusak mesin atau nggak merusak instalasi di tempat usaha Anda sahabat kuliner. Nah, sedangkan FR800 ini karena minimalis dia tidak disediakan NCB, tidak ada NCB-nya, jadi tidak pengaman ekstra lagi. Relaynya internal, jadi relaynya nyatu dengan potensionya. Mengakibatkan kita nggak bisa setting, susah settingnya. Jadi dia nggak bisa mati. Ini nggak bisa setting. Oke. Sedangkan kalau FR900 dia potensionya ini bisa diatur. Lebih halus pastinya, dia potensionya eksternal. Jadi dia terpisah, potensio dengan relaynya itu terpisah. FR800 menggunakan dinamo yang lebih kecil dibandingkan FR900. FR900 lebih besar. Jadi kesimpulannya, kalau pemakaiannya untuk jangka panjang, happy duty, saya saranin sahabat kuliner belinya yang FR900 karena dia sistem safety-nya lebih aman, dinamo yang lebih besar. Sedangkan kalau sahabat kuliner baru mulai usaha dan usahanya mungkin produksi belum terlalu banyak, budget terbatas, bisa beli yang tipe FR800. Ini juga cukup baik, tapi tetap disesuaikan dengan budgetnya sahabat kuliner ya. Jadi kalau budget harga 800 ini kurang lebih tipe horizontal seperti ini, itu harganya 2,4 kurang lebih ya. Sedangkan yang tipe 900 horizontal ini 2,8, 2,9, jadi selisih 400-500 ribu kurang lebih ya. Tapi dengan fitur ini ya sesuai dengan fiturnya ya kan sahabat kuliner. Terus dia punya fitur yang sangat dicari juga adalah ini, plastik metalize ini ya kan, ada tulisannya ini kayak kode produksinya. Ini menggunakan bench sealer seperti ini. Jadi ada fitur ini juga tambahan, ini sudah include di mesin. Nah, ini dia bisa masukin karakter angka dan huruf di sini dan tanda baca. Nah, ini tinggal diganti ke sini, tinggal copot, tinggal diganti. Saya tidak akan contohkan di sini, tapi sahabat kuliner bisa langsung tanya ke tempat customer beli. Jadi bisa copot, tinggal dipindahin, masukin, nanti bentuknya seperti ini. Cuman untuk komersil saya kurang saranin karena kurang bagus sahabat kuliner. Nah, kita akan cobain dua mesin ini. Saya akan nyalain. Pertama kali saat sahabat kuliner nyalain, ini tips singkat ya. Jadi nyalain dulu.
Habis nyalain pertama, nyalain ini ya nih, kipasnya dulu nih. Di sini kipas untuk mendinginkan. Jadi kita akan uji dua barang ini lebih cepat panas mana, karena heaternya sama. Terus baru nyalain pemanasnya. Nah, ini sama-sama suhunya kita atur 160 ya. Ini juga dua macam. Ada yang analog, ada yang digital. Ini namanya digital. Digital ini angkanya seperti ini ya kan. Dia karakternya dipencet-pencet seperti ini, gampang. Ada yang bentuknya analog. Lebih enak mana sih? Menurut saya pribadi lebih enak yang analog. Ini di sini, ini namanya teflon belt bahasa saya. Tergantung di daerah masing-masing juga beda-beda. Ini namanya lead belt. Nah, ini sering bermasalah, khususnya ini teflon belt nih. Jadi kalau tanya, kasih rekomendasi atau kasih tips dong, gimana caranya biar mesin nggak rusak. Kalau mesin nggak mau rusak, jangan dipakai. Terus kalau dipakai rusak, paling sering rusak apa? Yang paling sering rusak selain dinamo ya. Kalau dinamo kan tinggal sahabat kuliner sesuaikan umur pakai, kapasitas pakai dengan unitnya. Yang paling sering rusak ini nih, namanya teflon belt. Nanti saya akan jadi copot setelah kita uji. Nah, suhunya capai 160 ya. Sama. Terus kita tes. Masuk di sini sahabat kuliner. Masuk. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ngesil dengan baik dan kuat, perekat. Sedangkan kalau yang ini sama. Cuman kalau saya lihat ya, secara hasil sealnya sih bagusan yang 900 sahabat kuliner. Dia lebih padat. Nah, lebar sealnya ini kurang lebih 1 cm ya. Kurang lebih 1 cm ini lebarnya. Lebar sealnya kurang lebih 1 cm. Hasil seperti ini. Terus kalau pakai plastik biasa, ini namanya plastik vakum yang kita pakai. Ini. Oke, ini lebih jelas lagi kelihatan. Nah, ini lebih jelas. Ini 800 cukup kuat, kenceng. Ini yang 900. Aman. Oke, langkah pertama untuk copotin atau ganti lead belt dan fan beltnya itu, sahabat kuliner bisa pakai alat biar tangannya nggak kejepit, karena kejepit lumayan sakit. Nah, pertama-tama saya menggunakan alat seperti obeng. Saya tinggal masukin dari sisi luar, saya keluarin, dia akan keluar, copot otomatis. Nah, untuk melepas ini, caranya pertama kita tarik, jepit. Berikutnya kita kendorkan. Setelah kendor, tinggal dimolos keluar. Keluar seperti ini, tinggal kita ganti. Nah, untuk pasangnya juga sama. Kita mulai teflon, kita masukkan. Nah, kalau sudah masuk, tinggal dilepas. Tinggal dilepas semua. Oke, sudah terpasang dengan baik. Nah, kalau tipsnya sebelum dipasang atau buka atau pasang, pastikan heaternya tidak panas ya, karena kalau kena tangan lumayan sedap. Nah, caranya biar mesin nggak rusak. Kalau mesin nggak mau rusak, jangan dipakai. Dari itu kita nyalakan kembali dan tinggal kita pasang lead beltnya. Tips untuk mematikan kondisi bensin seperti ini, langkah pertama yang sahabat kuliner lakukan adalah matikan dulu heaternya sampai heaternya tidak beroperasi lagi. Kipasnya biarkan tetap nyala, onnya juga tetap nyala, biarkan mesin istirahat kurang lebih 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, suhu panasnya sudah turun, baru silakan dimatikan. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga agar teflon belt sahabat kuliner tidak cepat rusak, tidak cepat diganti, dan mesin lebih tahan lama. Nah, seperti itu ya sahabat kuliner. Jadi simple kan, gampang banget. Udah tahu dong bedanya seri FL800 dan FS900. Jadi kalau sahabat kuliner pakai pasti tahu dong maksud saya. Kesimpulannya, saya rangkum ya, kesimpulannya kalau sahabat kuliner mau pakai budgetnya minim, terus pakainya juga nggak dalam jumlah kapasitas besar, maksudnya bisa disirahkan sejam 2 jam, kemudian 1 jam 2 jam pakai, istirahatkan setengah jam, terus dipakai lagi, nggak apa-apa. Pakai yang tipe 800. Kenapa? Karena seri 800 ini lebih murah. Pertama, kedua,
Sistem pengamanannya juga minimalis, jadi jangan terlalu lama pakainya, dan dinamonya kecil sahabat kuliner. Tapi untuk daya tahannya, untuk spare part yang diganti, yang maintenance-nya, terus fiturnya, terus gear-nya itu semua sama dengan seri yang lebih abangnya yang lebih mahal. Ya. Nah, kalau sahabat kuliner punya budget lebih, modalnya lebih besar, terus mau pakai yang lebih panjang umurnya, yang speknya lebih tinggi, bisa pakai yang FR 900 karena dia sudah dilengkapi dengan pengaman yang lebih lengkap, lebih mumpuni, terus sistem kecepatan juga relaynya terpisah, jadi kalau rusak gampang gantinya, partnya banyak, dinamonya lebih besar, ya kan, gearnya juga besi, ini lebih heavy duty, lebih pemakaiannya panjang, pakai ini aja. Nah, caranya biar mesin nggak rusak, kalau mesin nggak mau rusak jangan dipakai. Sampai sini aja. Kalau sahabat kuliner ada kurang-kurang, ada mau nanya-nanya lebih jelas, bisa DM ke Instagram kita, bisa juga komen di bawah. Dan pastinya video ini bermanfaat dong buat sahabat kuliner. Kalau bermanfaat, harus share ya ke media sosial sahabat kuliner, ke teman-teman sahabat kuliner. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat kuliner. Oke, saya Indra pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.